Baik, terima kasih Ibu Kepala UPT BPT Disdikpura Provinsi Bali beserta Ibu Kakak Datadik Kepala Ketua Pokja Datadik Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Bapak Ibu, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung dalam kegiatan sosialisasi asesmen nasional hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bapak Iwayan Abyong, tim teknis asesmen nasional Provinsi Bali untuk menyampaikan materi terlebih dahulu terkait dengan kesiapan TIK, terutama Sapras jaringannya. Kami persilakan Pak Abyong. Oke, terima kasih. Selamat pagi Pak Putu. Bu Surya. Pak Abyong. Silakan Pak. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, rekan-rekan, proktor, dan operator Dapodik yang kami hormati pula. Kali ini izinkan saya mewakili dari tim Disdikpora Provinsi Bali untuk menyampaikan informasi teknis pelaksanaan ANBK tahun 2021. Izin saya untuk share materi. Bapak Ibu Kepala Sekolah, proktor, dan operator Dapodik yang hadir pada webinar ini, mungkin kegiatan asesmen itu bukan hal yang baru lagi, karena SMA SMK itu sudah melakukan asesmen di UNBK dari tahun 2015 untuk Bali. Oke, Bapak Ibu, pertama-tama saya akan menyampaikan pada pelaksanaan ANBK di tahun 2021 ini ada dua yang direkomendasi oleh Pusmenjar. Yang pertama itu ada online dan semi online. Nah, apa yang membedakan antara yang online dan semi online? Saya langsung ke ini aja. Oke, nah ini Bapak Ibu. Jadi yang membedakan antara online dan semi online di layar Bapak Ibu sudah bisa lihat. Ya, offline-nya tolong dihilangkan karena kita tidak menggunakan offline karena kita Bali bukan termasuk daerah terluar ya. Jadi saya akan mulai yang pertama. Yang pertama akses internet pada komputer proktor pada saat pelaksanaan tes. Kalau online itu wajib ada. Begitu juga untuk semi online. Jadi Bapak Ibu yang hadir saat ini, pada ANBK kita tidak mengenal yang namanya server. Ya, yang kita kenal sekarang adalah komputer proktor. Dilaksanakan. Soalnya bahan. Dilang menyanyi. Oh, sudah. Dong, kemungkinan anu live sih, Pak Abyong. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya
koneksi dari Pak Abyong terputus, kita tunggu. Kalau suara kami di dinas, apakah terdengar Bapak Ibu? Terdengar jelas? Jelas Terdengar, Pak? Pak. Jelas Pak, jelas. Jelas, Pak. Baik. Jelas, Pak. Kalau begitu mohon izin Bapak Ibu, karena Pak Abyong sebagai narasumber pertama kita terjadi loss koneksi begitu. Mohon izin kami untuk baik, Pak Abyong sudah konfirmasi, mohon ditunggu Bapak Ibu, kami mohon maaf atas jadinya loss koneksi. Cuma fotonya yang kalau tarik kenal. Oh. Sofi boleh marah sih? Oh. Di chat ini kan anu ulang dokter ya. Di chat dong. Bukan di bawah di chat. Kilo sudah. Coba coba. Mereka play anu ini kan. Nah, kan napi anu puluhan satu. Semoga terima ini hadir. Bapak Ibu, kami mohon maaf karena Pak Abyong masih mencoba untuk tersambung kembali dengan kita. Izinkan kami untuk melanjutkan materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Oh. Sambil menunggu Pak Abyong bergabung dengan kita kembali, saya akan melanjutkan untuk materi sosialisasi asesmen nasional tahun 2021. Bapak Ibu mungkin selama ini sudah mendapatkan informasi yang beragam atau banyak begitu terkait dengan asesmen nasional. Kami mencoba merangkumnya untuk lebih memberikan pemahaman yang lebih detail terkait dengan pelaksanaan dan persiapan asesmen nasional tahun 2021. Nah, yang pertama Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu persiapkan adalah terkait dengan pendataan asesmen nasional. Siapa saja pesertanya Bapak Ibu? Yang menjadi peserta dalam asesmen nasional adalah satuan pendidikan, dan pesertanya terdiri dari peserta didik, kepala sekolah, dan tenaga pendidik. Kemudian untuk satuan pendidikan yang terlibat dalam asesmen nasional adalah dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, termasuk di dalamnya adalah paket kesetaraan dan sekolah keagamaan. Semua terlibat dalam asesmen nasional. Kemudian yang menjadi peserta asesmen seperti yang disampaikan di awal tadi yaitu kepala satuan pendidikan, seluruh guru atau pendidik, termasuk objek utama asesmen nasional adalah peserta didik pada satuan pendidikan tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang banyak juga dipertanyakan selama ini adalah apakah semua peserta didik akan dilibatkan dalam asesmen nasional? Nah, slide ini sudah menjawab Bapak Ibu bahwa yang akan terlibat dalam asesmen nasional itu adalah siswa yang sudah disampling oleh sistem yang dibangun oleh Kemdikbud. Sistem tersebut sudah memperhatikan rasio dari program studi, bidang keahlian termasuk rombel untuk pendidikan dasar. Jadi sampling tersebut Bapak Ibu sudah secara otomatis memperhatikan rasio dari keberadaan program studi dan bidang keahlian di satuan pendidikan. Kemudian poin selanjutnya yang sudah menjadi keputusan final pusat adalah terkait dengan jumlah peserta dan satuan pendidikan yang akan mengikuti asesmen nasional.
khusus untuk SMA SMK jenjang pendidikan menengah itu ditetapkan peserta utama adalah 45 peserta didik termasuk 5 peserta didik cadangan. Nah, 45 plus 5 ini Bapak Ibu yang menjadi sampling dan dilibatkan dalam pelaksanaan asesmen nasional. Kemudian poin di bawahnya yang tidak kalah pentingnya yang kami ingin sampaikan adalah proses sampling dilakukan oleh pengelola data kabupaten, kota, atau provinsi. Nah, ini poin ini maksudnya Bapak Ibu, dinas provinsi atau dinas kabupaten kota hanya bisa kalau di sistem itu hanya bisa mengklik menu sampling atau random sampling, kemudian sistemlah yang akan otomatis mensamplingnya Bapak Ibu. Jadi tidak ada wewenang dinas, satuan pendidikan, kepala sekolah, termasuk guru untuk menentukan siapa peserta didik yang akan dilibatkan dalam asesmen nasional. Jadi Bapak Ibu lagi sekali yang ingin kami tekankan bahwa dinas pendidikan, provinsi dan kabupaten kota, satuan pendidikan, kepala sekolah termasuk guru atau pendidik tidak memiliki kewenangan untuk menentukan siapa peserta didik yang akan dilibatkan dalam asesmen nasional. Semua ditentukan oleh sistem. Kemudian untuk rancangan atau rencana pelaksanaan Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui kemarin sempat ditunda, yang awalnya direncanakan bulan Maret menjadi perkiraan dilaksanakan pada bulan September tahun 2021. Jadi untuk asesmen nasional jenjang SMK direncanakan pada bulan September minggu kedua, tanggal 6 sampai tanggal 9. Tetapi untuk persiapan pelaksanaannya sudah kita lakukan dari sekarang Bapak Ibu, termasuk dalam bentuk sosialisasi dan BIMTEK yang akan kita rencanakan sebulan atau 2 bulan berikutnya. Kemudian untuk pendataan, karena kemarin ditunda Bapak Ibu, pusat merencanakan akan melakukan pendataan ulang, kemungkinan dilakukan pada bulan Juni awal, akan dimulai pendataan lagi. Yang didata untuk jenjang SMK adalah siswa kelas 10 yang sekarang Bapak Ibu. Jadi yang kelas 10 sekarang itu pastikan data siswanya sudah valid di Dapodik. Kalau ada data yang perlu diubah, silakan lakukan mekanisme verbal PD. Teman-teman operator Dapodik sudah memahami mekanismenya. Jadi dari sekarang kami harapkan Bapak Ibu sudah mempersiapkan atau mulai memproses validasi data siswanya. Sehingga nanti ketika pendataan asesmen nasional itu dimulai, kita tinggal menarik datanya ke BioAN. Tidak lagi disibukkan dengan proses perbaikan data siswanya. Kemudian poin selanjutnya Bapak Ibu yang penting juga kami sampaikan karena ini pertanyaan banyak yang disampaikan beberapa waktu lalu terkait dengan keterlibatan atau kepesertaan kepala satuan pendidikan, Bapak Ibu kepala sekolah, termasuk guru. Yang pertama Bapak Ibu, untuk kepala sekolah, jika Bapak Ibu kepala sekolah memimpin atau menjadi kepala sekolah di lebih dari satu satuan pendidikan, misalnya 2 atau 3, maka Bapak Ibu wajib untuk mengikuti asesmen nasional di semua satuan pendidikan yang Bapak Ibu pimpin. Termasuk juga untuk guru, di Dapodik biasanya kita mengenal ada sekolah induk dan sekolah non-induk, Bapak Ibu. Jadi untuk guru jika mengajar lebih di satu satuan pendidikan, misalnya sampai 2 dan 3 satuan pendidikan, maka Bapak Ibu guru wajib mengikuti asesmen nasional di semua satuan pendidikan tempat Ibu mengajar, termasuk sekolah induk dan sekolah non-induknya. Kemudian Bapak Ibu, untuk persiapan satuan pendidikan sudah kita lakukan dari sekarang, termasuk verbal TIK-nya sedang kita proses validasi. Kemudian tidak kalah pentingnya juga untuk mempersiapkan siswa untuk mengenal soal-soal AKM. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu karena siswa adalah objek utama yang akan melaksanakan AKM.
asesmen kompetisi minimum, yaitu yang terdiri dari literasi dan numerasi. Nah, ini juga banyak pertanyaan Bapak Ibu, seperti apa sih bentuk soal-soal AKM itu? Pusmenjar, Pusat Kemdikbud RI sudah membangun sebuah web atau sebuah aplikasi berbasis web yang tujuannya untuk mengenalkan bentuk-bentuk soal yang akan dipakai pada saat AKM Bapak Ibu. Jadi di sini sudah ada webnya, nanti di terakhir akan coba kami demonstrasikan sedikit seperti apa cara loginnya begitu. Jadi mohon ini disampaikan kepada seluruh siswa satuan pendidik masing-masing. Sambil satuan pendidikan mempersiapkan pelaksanaannya, siswa juga bisa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi asesmen nasional nanti. Salah satunya dengan cara pengenalan soal-soal AKM. Kemudian untuk Perpal TIK Bapak Ibu, ini kemarin sudah sebulan 2 bulan lalu kita sudah mulai sosialisasi dan kita proses validasinya di dinas. Dan muncul pertanyaan Bapak Ibu, ini sebenarnya yang memproses Perpal TIK ini sebenarnya siapa? Nah, yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, yang memproses Perpal TIK ini seharusnya adalah operator Dapodik bersama dengan proktor sekolahnya. Ini harus saling bekerja sama Bapak Ibu. Karena apa? Karena untuk login ke Perpal TIK ini menggunakan akun operator Dapodik yang terdaftar di SDM. Kalau kita biasa menyebutnya akun Perpal PD. Nah, itu yang mengetahui akun tersebut adalah biasanya operator Dapodik sekolah. Kemudian isi dari Perpal TIK itu yang memahami adalah biasanya operator sekolah Bapak Ibu. Karena di dalam Perpal TIK itu terdapat data-data yang terkait dengan sapras jaringan. Nah, ini teknis sekali Bapak Ibu isian dari Perpal TIK ini. Jadi kami harapkan agar teman-teman operator Dapodik bersama dengan proktor sekolah ini bekerja sama, saling bersinergi untuk memproses atau mengisi data pada Perpal TIK. Nanti akan kami demonstrasikan sedikit seperti apa proses yang kami lakukan di dinas terkait dengan Perpal TIK tersebut. Ini Bu, biasanya kan kayak ini ya, silang. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi kami sampaikan. Ini untuk siswa dan guru atau pendidik di sekolah. Mohon untuk disampaikan informasi terkait dengan Ayo Coba AKM. Webnya ada di pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Kemudian di pojok kanan bawah itu ada grafis atau ikon Ayo Coba AKM. Ini coba kami demonstrasikan dulu Bapak Ibu. Ayo Coba AKM-nya diklik, kemudian muncul pilihan materi, literasi, dan numerasi. Ini siswa atau guru boleh memilih salah satu, kemudian tentukan jenjangnya, kita coba SMK, klik OK, lanjutkan. Ini sudah random, Bapak Ibu sudah disiapkan, langsung login. Nah, siswa dan guru boleh mengisi namanya, nama sesuai aslinya, misalnya kami. Kemudian tanggal lahir silakan dipilih. Kemudian untuk token Bapak Ibu ini ada di pojok kiri atas, ini tinggal dikopikan saja. Submit. Konfirmasi tes sudah muncul, Bapak Ibu silakan klik mulai. Nah, ini soal-soalnya Bapak Ibu. Ini bisa dilakukan oleh siswa. Silakan disampaikan kepada siswa, disosialisasikan kepada siswa dan guru.
sehingga mereka mengenal seperti apa sih tampilan asesmen nasional ini, termasuk dengan contoh-contoh soal AKM-nya. Di sini ada juga pengenalan cara menjawabnya seperti apa, kemudian cara untuk memproses soal-soal berikutnya seperti apa. Di sini sudah ada semua Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mohon bantuannya untuk menyampaikan kepada siswa dan guru yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu kami demonstrasikan terkait dengan perpal TIK-nya. Nah ini tampilan perpal TIK di dinas Bapak Ibu. Kemudian tugas kami adalah melakukan persetujuan atau approval terhadap semua isian yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah masing-masing. Nah ini beberapa sekolah memang belum ditentukan begitu. Kami harapkan setelah sosialisasi hari ini ada waktu sekitar 2 minggu bagi Bapak Ibu untuk melakukan mapping jaringan Bapak Ibu. Mapping jaringan itu nanti diperlukan untuk menentukan apakah sekolah Bapak Ibu layak untuk melakukan asesmen nasional secara online atau semi online, atau bahasa sekarang yang kita kenal secara daring atau semi daring. Nah itu penentuannya nanti berdasarkan SAPRAS yang Bapak Ibu miliki di satuan pendidikan masing-masing. Seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Seperti yang disampaikan materi oleh Pak Abiong tadi, kami harapkan atau kita harapkan bersama bahwa memang seluruh SMA SMK bisa melaksanakan asesmen nasional secara online. Kenapa secara online Bapak Ibu? Karena memang persiapannya lebih mudah Bapak Ibu. Tidak perlu melakukan sinkron seperti pelaksanaan UNBK sebelumnya. Walau memang pada titik-titik tertentu misalnya bandwidth yang harus didiketik 12 Mbps itu masih menjadi catatan penting bagi kita semua. Jadi kami harapkan setelah sosialisasi hari ini Bapak Ibu, teman-teman portor sekolah, mungkin bersama Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang SAPRAS, bisa melakukan mapping atau mendata jaringannya, mengecek kembali dan sesuaikan atau cek kembali apakah semua data tersebut layak untuk melaksanakan asesmen secara online atau semi online Bapak Ibu. Namun jika memang Bapak Ibu masih bingung atau masih belum jelas terkait seperti apa sih caranya mengecek kami ini layak online atau semi online, Bapak Ibu bisa konsultasi atau koordinasi dengan tim teknis ANBK Provinsi Bali. Di setiap kabupaten juga sudah kami tunjuk tim kami begitu Bapak Ibu, nanti kami sampaikan di WA group teman-teman tim teknis, siapa saja yang menjadi tim teknis di masing-masing kota atau kabupaten kota. Sudah ada untuk masing-masing jenjang juga, yaitu SMA dan SMK sudah ada tim teknisnya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau masih bingung atau masih belum jelas untuk menentukan sekolah kami layak online atau tidak, nah nanti bisa konsultasi dengan tim teknis kami. Nah ini di sini kami cek SMK 1 Abang, itu pelaksanaannya mereka menentukan mandiri dan ditumpangi, dan moda pelaksanaannya online. Nah ini biasanya kalau online langsung kami setujui Bapak Ibu, karena online memang ya lebih gampang persiapannya. Kemudian catatan selanjutnya terkait perpal TIK, kemungkinan ada Bapak Ibu SMK, sekolah yang sudah menginput perpal TIK sebelumnya, sebelum dilakukan sosialisasi ini. Namun setelah sosialisasi ini, kemungkinan Bapak Ibu untuk merubah moda pelaksanaan misalnya. Kami atau misalnya Bapak Ibu sebelumnya memilih semi online, setelah diadakan sosialisasi ini, kemudian Bapak cek jaringannya di sekolah, ternyata sanggup melaksanakan online. Nah nanti di akhir kegiatan, kami akan sampaikan link untuk Bapak Ibu mengajukan perubahan perpal TIK-nya. Misalnya di sini, kami pakai contoh SMK sudah mengisi online. Tapi kemudian setelah sosialisasi, kemudian dicek lagi jaringannya, ternyata kami cuma
bisa melakukan semi online begitu. Nah, silakan nanti mengajukan perubahannya melalui link yang akan kami bagikan. Nanti akan kami batalkan, kemudian silakan SMK 1 Abang untuk memilih kembali sesuai pilihan yang sudah disepakati di sekolahnya. Tetapi tetap kami harapkan Bapak Ibu, jika sudah memilih online, mohon untuk tidak merubahnya menjadi semi online. Kenapa seperti itu? Nanti akan dijelaskan lebih detail apa perbedaan online dan semi online oleh Pak Abyong. Data yang Bapak Ibu isi di Perpal TIK ini, yang akan Bapak Ibu proses di Perpal TIK ini, oleh Pusmenjar akan dijadikan dasar saat melakukan mapping pada web ANBK. Di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa akses link web ANBK, ini sifatnya informasi publik, jadi siapapun bisa mengaksesnya, Bapak Ibu tidak perlu login. Kemudian di bawahnya, di menu statistik, di atas, di statistik, kita cek Bali, jenjang SMK, nah ini. Di sini terlihat Bapak Ibu SMK rata-rata sudah memilih mandiri. Kemudian ada juga menu data yang terkait Perpal TIK itu yang Bapak Ibu studi oleh dinas akan sajikan di web ANBK. Di sini akan tampil Bapak Ibu. Jadi kita harapkan Bapak Ibu mulai dari sekarang setelah sosialisasi mulai untuk memapping kembali, pastikan lagi jaringan apa yang tersedia di sekolah Bapak Ibu. Kemudian nanti data-data tersebut pastikan untuk melakukan atau menginputnya di Perpal TIK. Baik Bapak Ibu, sekian materi yang bisa kami sampaikan untuk kali ini. Kepada Pak Abyong, mungkin sudah bergabung dengan kita Pak? Oke, maaf Pak, tadi sempat ada trouble sedikit. Oke, baik Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya materi kami lanjutkan pemaparan dari Bapak Abyong. Setelah Bapak Abyong, kita akan lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Silakan Pak Abyong. Oke, terima kasih Pak. Pak, izin share materi Pak. Oke. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf tadi pos mayor musim hujan Bang Liselnya. Bapak Ibu, ini yang membedakan antara online dan semi online, ya. Yang ketiga itu pada peserta tes menggunakan lokal net, maksudnya untuk online, ya itu bisa menggunakan WiFi. Nah, kalau semi online itu wajib terhubung dengan LAN, itu. Sudah itu yang keempat, pada peserta menggunakan kabel jaringan atau WiFi yang terhubung internet. Nah, kalau Bapak Ibu memilih online, itu semua klien, ya semua peserta atau semua klien itu wajib internet. Terhubung dengan internet itu hanya komputer Proctor, seperti itu. Nah, yang kelima, setting jaringan. Kalau itu online tidak perlu lagi melakukan setting jaringan, tapi yang semi online itu wajib menyeting jaringan dengan segmen IP 192.168.0.x atau N, ya. Nah, ingat
untuk IP address dengan host 200 itu jangan dipakai lagi karena sudah dipakai di sisi server. Yang keenam, jaringan antar komputer peserta tes saling terhubung. Kalau itu online, ya, itu terhubung dengan internet. Kalau semi online, itu terhubung dengan LAN. Selanjutnya, untuk PHD. Untuk online, Bapak Ibu tidak usah lagi melakukan setting PHD, instalasi VirtualBox, sinkronisasi data, itu tidak usah. Sudah itu unlock sinkron, upload hasil peserta, itu tidak perlu. Yang online. Kalau semi online, itu semua dilakukan. Jadi lebih ribet kalau semi online. Harus setting servernya, atau PC Proctornya, instalasi VirtualBox, sinkronisasi data, unlock sinkron, upload hasil peserta. Hampir sama dengan UNBK. Sudah itu penggunaan laptop untuk komputer Proctor. Kalau online boleh menggunakan laptop untuk komputer Proctor. Tetapi untuk semi online tidak diperbolehkan menggunakan laptop untuk komputer Proctor. Jadi semi online itu wajib menggunakan komputer dengan spesifikasi seperti berikut. Nanti akan dijelaskan untuk spesifikasinya. Jadi ini yang membedakan Bapak Ibu. Jadi kalau saya simpulkan online itu Bapak Ibu tidak setting apapun, hanya setting di klien terkoneksi internet. Kalau semi online, Bapak Ibu harus setting komputer Proctor dengan menjalankan PHD, instalasi VirtualBox, sinkron data, unlock sinkron, upload hasil peserta, itu semua ada di sisi Bapak Ibu semua. Hanya saja yang dimudahkan bandwidth tidak perlu besar gitu. Nah, itu untuk moda daring dan semi daring. Bagaimana untuk paparan teknis? Ini khusus untuk Bapak, Ibu atau rekan-rekan proktor dan operator dapodik yang terlibat pada ANBK. Untuk Bapak Kepala Sekolah mungkin sebagai gambaran apa saja sih yang dilakukan oleh tim teknis di sekolah masing-masing. Ini untuk Bapak Kepala Sekolah, untuk gambaran biar tahu oh ini langkah-langkah yang harus dilakukan. Oke, yang pertama saya akan bahas untuk UNBK semi daring. Yang semi daring, saya akan lihat dulu. Nah, ini. Persiapan untuk semi daring di sekolah atau satuan pendidikan masing-masing, yang perlu disiapkan adalah satu komputer atau PC Proctor. Itu di sisi hardware, Bapak Ibu. Yang kedua, ada komputer atau PC atau laptop untuk klien. Nah, banyak yang dapat sekolah-sekolah itu bantuan Chromebook. Itu juga bisa dimanfaatkan. Tetapi untuk saat ini, handphone atau smartphone dengan Android belum bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan nanti ada perkembangan. Yang ketiga, webcam. Webcam ini opsional, Bapak Ibu, jadi tidak diharuskan. Nah, yang keempat, itu mengkonfigurasi jaringan lokal untuk klien menggunakan kabel LAN. Jadi kalau Bapak Ibu itu menggunakan LAN, itu wajib konfigurasi jaringannya. Nah, yang terakhir itu mengkonfigurasi jaringan internet untuk PC Proctor, baik itu Wi-Fi atau LAN. Sudah itu aplikasi yang dibutuhkan untuk semi daring. Yang pertama itu adalah aplikasi VirtualBox. Versi 6.1. Jadi kita rekomendasi Bapak Ibu Proctor, operator yang hadir saat ini, VirtualBox yang kita gunakan nanti adalah versi 6.1. Sekian. Sudah itu aplikasi PHD.
versi 12.9.9.2. Sampai saat ini belum ada perubahan. Nanti kalau ada perubahan akan diupdate di grup. Yang ketiga, aplikasi browser, yaitu menggunakan Google Chrome. Ya, pastikan semua komputer klien dan PC Proctor sudah terinstall dengan Google Chrome dengan update terakhir. Yang keempat, aplikasi Exambro klien dengan versi 21.0.303. Yang kelima terakhir, yaitu adalah aplikasi Exambro Admin versi 27.11.19. Nah, di mana mendapatkan aplikasi ini? Nanti akan di-share lewat Distikpora Provinsi Bali. Yang belum dapat akan di-share. Nanti akan dibagi linknya oleh Pak Putu Surya. Gitu. Nah, ini untuk yang semi daring. Nah, bagaimana untuk spesifikasi komputer Proctor dan klien? Yang pertama, yang sebelah kiri itu adalah spesifikasi minimum komputer Proctor. Kalau yang dulu disebut dengan server UNBK. Yang pertama, bisa menggunakan PC atau tower atau desktop, bukan laptop. Ya, bukan laptop. Kalau sudah memiliki server, boleh menggunakan itu. Sudah itu prosesor dengan 4 core dan frekuensi clock-nya adalah 1,6 GHz. Dan sudah 64 bit. Karena untuk PHD itu berjalan di 64 bit. RAM minimum itu adalah 8 GB. Sudah itu hard disk 250 GB, browser Chrome versi 6.7, operating sistemnya itu adalah 64 bit, direkomendasi Windows 81 ke atas, ya, Windows 8.1 atau Windows 10. LAN card itu ada 2 unit, 1 jaringan ke internet dan 1 jaringan ke lokal. Ada UPS, tahan 15 menit. Sudah itu, ini yang sangat penting Bapak Ibu, rasio daripada satu server atau PC Proctor itu adalah 1:15 plus dengan 1 cadangan. Jadi, satu komputer Proctor itu hanya boleh diakses oleh 15 klien, tidak boleh lebih. Itu sudah ketentuan dari pusat. Nah, untuk spesifikasi minimum klien, boleh menggunakan PC atau laptop, monitor minimal 12 in, prosesornya single core, sudah itu RAM-nya 12 MB, resolusi layarnya 1024x720, webcamnya opsional, operating sistemnya boleh Windows 7, Windows 8 atau Windows 10, atau Linux atau Mac OS. Nah, untuk yang menggunakan Linux dan Mac OS, ini Exambro nanti khusus akan diberikan. Sudah itu hard disk minimal itu adalah 10 GB. Yang free ya. Hard disk minimal free itu 10 GB. LAN card, sudah itu jumlah klien rasionya adalah 1:2. Jadi 1 klien untuk 2 peserta. Misalnya sesi 1, sesi 2. Itu. Cadangan minimal 10%. Nah, ini untuk topologi seperti ini, tidak beda jauh. Tolong diperhatikan Bapak Ibu, terutama Proctor. Jadi, untuk IP address itu segmen 192.168.0.x, ya, jangan menggunakan 200 lagi.
Sudah itu antara komputer Proctor 1, Proctor 2, dan 3 jangan saling terhubung dengan jaringan lokal. Kalau jaringan internet boleh. Itu topologinya hampir sama dengan UNBK. Oke. Nah, ini mekanismenya hampir sama, ada terhubung server pusat, komputer Proctor, dan itu infrastruktur satuan pendidikan. Nah, detailnya materi akan saya bawa share nanti. Oke, ini langkah-langkahnya nanti akan dibahas secara teknis. Saya tidak menjelaskan di sini secara detail. Jadi saya langsung ke untuk moda daringnya. Nah, untuk ANBK moda daring, apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama itu adalah komputer. Ya, komputer, PC atau laptop Proctor. Jadi di sini boleh Bapak Ibu di sekolah menggunakan komputer atau PC atau laptop untuk Proctor, sudah itu komputer atau PC atau laptop untuk klien, sudah itu webcam, mengkonfigurasi jaringan internet Wi-Fi. Jadi boleh Bapak Ibu di ruangan menggunakan jaringan Wi-Fi. Bandwidth, nah ini yang membedakan. Jadi yang membedakan kalau itu semi online, bandwidth-nya minimal 1 Mbps 1:1, dedicated. Tapi untuk yang online atau daring pool, bandwidth-nya adalah 12 Mbps, dedicated untuk 15 klien. Nah, aplikasi atau sistem yang diperlukan untuk yang online, SMK Pariwisata mungkin bisa di-mute dulu. SMK Pariwisata. Aplikasi yang dibutuhkan untuk online itu adalah aplikasi Proctor Browser versi 20.10. Sudah itu, yang kedua aplikasi Exambro Client versi 21.03.03. Nah, sangat simpel. Ya. Sangat simpel. Jadi yang online itu hanya membutuhkan bandwidth. PC, Proctor boleh menggunakan laptop. Nah, itu yang membedakan dari sisi sarana prasarana TK. Nah, ini spesifikasinya. Kalau PC Proctor atau komputer Proctor, itu boleh PC, desktop, atau laptop. Prosesornya adalah, minimum itu adalah dual core 1.8 GHz, memorinya 2 GB. Nah, beda dengan komputer Proctor untuk yang semi itu 8 GB, di sini 2 GB udah cukup. Hard disk free itu 10 GB. Operating sistemnya bisa menggunakan 32 atau 64 bit. Windows 7 itu minimum atau gunakan Linux. LAN card cukup 1 atau bisa. Nah, untuk spesifikasi minimum komputer klien, boleh Bapak Ibu menggunakan PC Tower, desktop. Desktop ini maksudnya I/O, all-in-one, atau gunakan laptop. Bisa juga prosesornya itu adalah dual core, udah cukup. RAM-nya 2 GB, resolusi layarnya 1024 x 720 pixel. Webcamnya opsional, hard disk-nya adalah free 10 GB. Nah, operating system boleh menggunakan di 32 atau 64 bit. LAN card atau Wi-Fi akses. Gitu.
Jadi sangat simpel kalau yang online. Ibaratnya sudah di pusat lah ngurusin semua servernya, kita tinggal ikut aja gitu. Nah ini topologinya Pak. Hanya memiliki satu akses internet misalnya rata-rata kalau saya lihat sekolah itu IndiHome paling kecil lah 20 sampai 50 Mbps. Saat pelaksanaan ANBK daring full itu diusahakan semua akses internet itu difokuskan ke ruang ANBK. Jangan dibagi-bagi dulu. Ya. Tapi yang memiliki internet khusus untuk ANBK khusus, untuk internet publik khusus itu silakan. Bebas. Oke, ini topologinya sangat simpel. Jadi boleh gunakan Wi-Fi, boleh menggunakan LAN, dan di dalam LAN gunakan ini boleh. Atau disebut dengan WLAN, wireless LAN. Itu bebas, Pak. Tidak ada harus pakai LAN, itu enggak. Bebas, yang penting stabil. Ya. Dan pastikan wirelessnya itu dikasih SSID khusus dan password khusus. Biar tidak dipakai orang lain lagi gitu. Itu diharapkan. Oke, ini flowchart-nya. Ini saya tidak perlu dijelaskan. Nah, ini contoh browser aja. Ya. Mungkin sedikit di sini ada perhitungan untuk bandwidth. Ini hasil eksperimen tim yang menggunakan fixed line, ini menggunakan kabel ya. Ini untuk metode jaringan simulasi ya untuk internet. Fixed line itu adalah menggunakan kabel, sudah itu satelit, ada seluler, karena ada juga yang menggunakan seluler untuk. Nah ini data use-nya itu adalah 11,89 Mbps. Sudah itu upload di 1 Mbps. Jadi totalnya itu sekitar 13 Mbps. Gitu. Ini untuk kalau gunakan fixed line, gunakan kabel ini yang kedua. Ini analisa kebutuhan bandwidth. Ya, untuk analisa kebutuhan bandwidth. Sudah itu, nih untuk analisa kebutuhan bandwidth. Nanti materi akan saya share. Ya, nanti materi akan saya share semuanya. Oke, mungkin itu. Nah, untuk verbal TIK, mohon Bapak Ibu segera lengkapi. Kemudian setelah materi ini sudah terbayang, sekolah Bapak Ibu ikut yang mana. Nah, ini mungkin saya contohkan untuk verbal TIK-nya. Nah, ini misalnya, nah Bapak Ibu nanti login di verpal.tik.datakemdikbud.go.id. User password itu adalah user password dari Verpal yang sudah dipegang oleh operator Dapodik masing-masing. Nah, contoh ya, ini misalnya sekolah saya adalah mandiri, sudah itu kepemilikan lab, ada 7 lab, jumlah komputer utama untuk server, itu karena saya udah di-approve oleh Pak Surya, ini nggak muncul, misalnya punya 10 gitu. Jumlah komputer itu 128 misalnya, ya itu. Itu kalau mau ngetes bandwidth di sini juga sudah ada, ya. Jumlah hub atau suite yang dimiliki, jumlah access point, dan yang lain-lainnya. Nanti ingat Bapak Ibu centang di sini, konfirmasinya udah itu simpan. Nanti provinsi akan melakukan validasi, gitu. Oke, mungkin itu Pak Surya, Bapak Ibu semua yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Surya. Baik Pak Bung, terima kasih atas pemaparan materinya. Jadi Bapak Ibu,
sudah sedikit mendapat gambaran begitu seperti apa seharusnya jaringan yang harus dipersiapkan untuk kelancaran pelaksanaan asesmen nasional nanti. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, kami persilakan untuk bertanya atau diskusi, bisa diketik di kolom chat atau melalui aktifkan videonya, kameranya. Silakan Bapak Ibu. Atau kami baca dari kolom chat, ini sudah ada masuk beberapa pertanyaan. Dari SMK PGRI 1 Badung. Nah, ini pertanyaan terkait dengan Perpal TIK. Kalau memang belum mengisi, Bapak Ibu, data yang sudah ada di Perpal TIK itu seperti yang sudah disajikan tadi, itu menggunakan data yang digunakan pada saat UNBK sebelumnya. Jadi memang sudah terisi Bapak Ibu, cuma Bapak Ibu perlu untuk mengeceknya kembali, apakah masih sesuai dengan kondisi sapras jaringan Bapak Ibu pada tahun ini. Nah itu yang perlu dicek kembali, kemudian pastikan memenuhi syarat minimal untuk pelaksanaan asesmen nasional tahun 2021. Jadi kalau memang sudah terisi, tinggal Bapak Ibu pastikan sesuai dengan kondisi real di lapangan pada aplikasi Perpal TIK. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kami memang rencana menggunakan Sami Online. Silakan dicek lagi Bapak Ibu sapras jaringannya, termasuk komputernya. Mudah-mudahan kalau bisa pergunakan metode online Bapak Ibu. Kalau memang akhirnya pada akhirnya memang harus menggunakan Sami Online, silakan pilih Sami Online pada Perpal TIK. Kemudian bagi Bapak Ibu yang memang sudah di-approve oleh dinas Perpal TIK-nya, kemudian ingin merubahnya kembali, link pengajuan pembatalan lisensi kami bagikan, silakan simpan linknya. Nanti setelah sosialisasi, Bapak Ibu mapping kembali jaringannya. Jika memang harus berubah atau diubah, silakan ajukan perubahannya atau pembatalannya melalui link tersebut. Ini untuk dua pertanyaan berikutnya, Pak Abyong, biar lebih valid, detail penjelasannya, silakan Pak, dari SMK 1 Tegalalang. Untuk penggunaan IndiHome up to 100 Mbps, apakah seperti mode online? Silakan Pak Abyong. Oke Pak, terima kasih. Kalau menggunakan IndiHome 100 Mbps, berani untuk online Pak, udah layak. Di 20 Mbps pun itu berani sebenarnya. Hanya mungkin sesinya nanti diatur. Itu. Nanti silakan di saat uji coba Bapak Ibu, uji coba sepenuhnya, ya. Uji coba sepenuhnya, kalau ada kendala kita akan bahas lagi seperti itu. Mungkin yang lain Pak? Baik, Pak Abyong, terima kasih. Mumpung kami ingat Bapak Ibu, mohon kepada Bapak Ibu yang sudah memilih online, kami harapkan tetap menggunakan metode online Bapak Ibu. Jangan sampai nanti pertimbangannya untuk merubah semi online itu alasannya karena takutnya listrik PLN loss begitu pada saat pelaksanaan. Sehingga Bapak Ibu lebih memilih semi online demi keamanan. Nah kami harapkan jangan sampai PLN itu dipakai alasan Bapak Ibu. Jangan sampai alasan listrik padam itu dipakai alasan. Karena Perpal TIK ini tujuannya memastikan jaringannya Bapak Ibu. Masalah PLN nanti listriknya mati atau bagaimana itu teknis selanjutnya. Itu ada prosedurnya. Nah nanti kalau listrik mati itu dipakai alasan semua memilih semi online. Nanti kita semua nggak ada yang memilih online Bapak Ibu. Semuanya beralasan demi keamanan pelaksanaan, semua akhirnya memilih semi online. Kami harapkan kalau memang sudah memilih online, tetapkan pilih online. Selama jaringan dan saprasnya memenuhi syarat minimal untuk melakukan asesmen nasional secara online. Ini ada pertanyaan lagi Pak? Ya, silakan Pak. Ini dari... Dua sesi yang itu Pak. Ya, silakan langsung Pak. Oke. Nah, untuk ANBK, ini ada perbedaan dengan UNBK Bapak Ibu.
Jadi untuk ANBK, siswa yang ikut asesmen itu untuk SMK itu 45. Tidak semua siswa. Dan ditambah nanti guru dan TU. Ya. Pendidik dan tenaga pendidik nanti. Nah, ini kalau misalnya bandwidth-nya anggap punya 20 Mbps, itu silakan ambil bat, 2 bat atau 1 bat. Jadi 1 bat itu boleh menggunakan 2 hari dengan 2 sesi atau 3 sesi itu. Jadi siswa ikut ANBK ini tidak di hari pertama ikut, di hari kedua ikut, itu tidak. Satu siswa itu hanya mengikuti 1 bat atau 1 kelompok atau 1 sasaran. Dan sekolah boleh menggunakan 1 bat itu 2 sesi atau 3 sesi. Misalnya 15 nih. Ambil 2 sesi hari pertama dan 2 sesi hari kedua. Itu untuk menghindari terjadi lag saat ANBK online. Jadi kalau bandwidth 100 Mbps itu kalau banding 10 kan paling 1 banding 10 itu upload downloadnya di 80-50 lah, gitu, atau 25 itu masih sudah cukup Pak. Itu silakan mau 2 sesi nanti silakan. Dan untuk pembagian bat dan sesi kita akan bahas nanti saat di teknis ya. Kalau kita bahas sekarang terlalu panjang Pak, jadi kita bahas di teknis nanti itu. Oke itu Pak Surya. Baik, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Oh, ini lagi ada ya Pak, 10 Ini Mbps. silakan Pak, silakan. Icon. SMK 1 Busung Biu menggunakan icon dengan 10 Mbps. Jadi kita layak Pak untuk online. Ya, 10 Mbps masih layak. Kalau icon itu masih layak Pak. Ya, karena saya tahu SLA-nya itu pasti 99%. Masih layak. Hanya itu sekali 1 sesi itu 15. Nanti dicoba aja Pak saat simulasi. Ya. Silakan. Kalau ada masalah nanti 15 kali sesi gitu. Oke, yang lain silakan kalau ada yang perlu diskusikan. Terima kasih Pak. Baik, silakan Bapak Ibu bisa diketik di kolom chat atau aktifkan kamera dan audionya jika ingin bertanya langsung. Ya mau open mic juga boleh Pak, silakan. Oke, kayaknya teman-teman proktor sekolah SMK sudah senior sekali. Pak Byong sudah pengalaman pada saat NBK, jadi tidak terlalu banyak, apalagi NBK kan tidak terlalu banyak perbedaan dengan UNBK sebelumnya. Iya, benar Pak. Jadi kalau SMK. Ya, silakan Pak, sudah ada yang open mic. Silakan Bapak Ibu, tadi sudah ada audionya. Izin Bapak Ibu. Pak. Iya, silakan Pak. SMK 1 Amrapura. Iya, silakan Pak. Siapa? Terima kasih atas waktunya Pak. Mohon maaf ini Pak, tadi hasil penjelasan Bapak Ambyong terkait tentang online. Kami di SMK 1 kan dari bandwidth itu kurang lebih 50 Mbps, 1:2 antara upload dengan download. Gininya masih up to. Kemarin saat proses verbal itu kami masih menggunakan semi online Pak. Nah, apakah sekarang dedicated itu diwajibkan atau boleh menggunakan up to saat proses online ANBK nanti? Itu Pak, terima kasih. Oke Pak. Kalau itu 50 Mbps 1:2 itu online aja Pak, silakan dirubah. Hanya saja sekali sesi pakai 15 Pak nanti. Itu.
Kan Pak punya 15 PC nih. Ya Pak. Klien, ya udah pakai segitu aja Pak, biar stabil. 50 masih berani Pak. Dan nanti saat ujian, selain dinas pendidikan itu, saat asesmen, selain nanti Distikpora akan bersurat resmi ke Telkom, atau ISP, atau provider yang Bapak Ibu gunakan, itu silakan di pemberitahuan Pak. Biasanya ada toleransi saat-saat event-event ini seperti itu gitu. Kita minta biar stabil gitu. Nanti silakan bersurat resmi Bapak Ibu, baik itu PLN. Walaupun kita di Distikpora juga akan bersurat secara resmi saat pelaksanaan ANBK. Tapi Bapak Ibu juga silakan bersurat ke provider dan PLN di daerah masing-masing. Ya, siap Pak. Terima kasih atas sarannya. Baik Pak Abiong, terima kasih. Bapak dari SMK 1 Amlapura sudah jelas Pak penjelasannya. Jika Siap, nanti sudah jelas untuk penjelasannya. Itu saja kendala kami Pak antara online dengan semi online, karena kami punya bandwidth besar tapi tidak berani untuk online itu Pak. Oke. Baik. Tapi dirubah Pak. Baik Pak, nanti saya cek coba SMK 1 Amlapura apakah sudah di-approve. Kalau sudah di-approve kami batalkan dulu Pak. Nanti silakan dirubah kembali sesuai dengan pilihan yang sudah Bapak pastikan lagi. Ya, siap Pak. Siap. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, kami perjelas lagi bahwa ada waktu 2 minggu Bapak Ibu untuk memastikan kesiapan Sapras jaringan Bapak Ibu. Jadi jangan takut, jangan khawatir, jangan terburu-buru gitu untuk memastikan Bapak Ibu apakah mau online atau semi online. Kemudian tadi juga sudah disampaikan lagi oleh Pak Abiong, kami perlu tekankan lagi bahwa jangan sampai listrik padam itu dijadikan patokan Bapak Ibu untuk memilih semi online Bapak Ibu. Yang penting jaringannya sudah memenuhi syarat untuk melakukan online, silakan pakai metode online. Masalah itu listrik mati pada saat pelaksanaan, itu prosedurnya ada lagi. Biasanya seperti disampaikan Pak Abiong tadi, di awal kita akan bersurat ke PLN, sehingga pada wilayah kantor cabang PLN di wilayah kabupaten kota masing-masing juga akan mempunyai tim untuk turun langsung memantau monitoring di lapangan pada saat pelaksanaan. Kemudian yang kedua biasanya pos UN sebelumnya, kondisi-kondisi seperti ini juga akan dituangkan pada pos. Nah kebetulan untuk AN tahun ini, pos AN-nya belum dirilis oleh pusat, tapi ini juga sebagai masukan kami ke pusat bahwa mohon untuk dipastikan prosedurnya seperti apa ketika sekolah itu sudah memilih online, tetapi saat pelaksanaan listriknya mati, apakah nanti ada AN susulan atau AN pengganti begitu seperti UN sebelumnya, itu nanti kami pastikan juga akan memberikan masukan itu ke pusat. Jadi jangan takut Bapak Ibu untuk memilih online, kita sedini mungkin untuk mempersiapkan segalanya agar pelaksanaan asesmen nasional nanti berjalan dengan lancar. Kemudian Pak Abiong ada pertanyaan, ini ada pertanyaan dari IKD Juni, nanti ada pelatihan di hotel lagi Pak. Ya kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu agar kondisi ini cepat membaik, mudah-mudahan sepertinya Pak Abiong kalau untuk pelatihan porter sepertinya harus tetap muka langsung Pak Abang ya. Nggak bisa kita lewat VidCon begini, instalasi VHD misalnya, kayaknya nggak bisa kita simulasinya dengan melakukan VidCon. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama agar kondisi ini cepat membaik, sehingga kita bisa cepat tatap muka langsung. Kemudian dari SMK Toyo Anyar, Pak Abiong silakan. Ini teknis jaringan juga sepertinya. Oke Pak. Ini dari SMK 2 Toyo Anyar, memiliki 30 klien ready, gimana pengaturan sesinya. Nah kalau Bapak Ibu bandwidth-nya itu memenuhi, silakan dibagi 2 Pak, dibagi 2 ruangan ya, dan dijadikan 2 sesi. Seperti itu. Jadi silakan misalnya kan kalau 45 itu nanti silakan Bapak Ibu bagi. Satu ruang itu berapa? Kalau misalnya 30 ya sisakanlah satu ruang itu untuk
cadangan lagi 3 seperti itu. Ya, ingat cadangan untuk klien Pak 10%-nya dari 30 itu. Boleh dibagi 2 Pak kalau bandwidth sudah mencukupi. Atau mau dipakai 15, dipakai 2 sesi atau 3 sesi juga silakan. Hanya hari pertama diambil 30, besoknya sisanya itu silakan. Ya. Nanti untuk pengaturan sesi kita akan lebih detail di teknis Pak. Ya. Silakan kalau ini silakan pilih yang online. Jadi online itu sebenarnya lebih simpel gitu. Hanya kita ketakutannya internet mati atau yang lain-lainnya. Nah, kita nggak usah takut, ya pokoknya jalani dulu gitu. Yang penting sarananya. Karena kan yang menentukan listrik mati dan tidaknya itu bukan kita, kecuali listrik mati karena token pulsanya habis, itu baru masalah kita. Gitu. Nah itu jangan lupa dicek Pak, ya. Kalau tahu kelupaan isi tokennya gitu. Oke, itu aja. Swastiastu Pak Abiong. Siapa? Silakan Pak. Dari SMK. Swastiastu. Iya, Swastiastu Pak. Kami dari SMK 1 Nusa Penida Pak Abiong. Iya. Halo. Ya. Kami sudah mengajukan perpaltik. Tetapi kalau nggak salah 2 minggu yang lalu kalau nggak salah itu. Tetapi kami memilih semi daring. Semi daring atau semi online. Terkait tentang jaringan kita kalau nggak salah bandwidth untuk yang download itu kalau nggak salah 11 Mbps. Sedangkan uploadnya itu kalau nggak salah 3 Mbps. Itu makanya kami alasan itulah kami menggunakan semi daring, apalagi di daerah Kepulauan Nusa Penida, internet IndiHome kita menggunakan IndiHome 20 Mbps, tapi up to itu masalahnya kami, makanya kami memilih semi daring. Mungkin di Kepulauan Nusa Penida IndiHome-nya kalau nggak salah masih sering trouble gitu, makanya kami memilih semi daring Pak Abiong. Nah, oke, Pak. Sampai saat ini masih belum disetujui. Mungkin karena kami memilih semi daring. Mungkin begitu Pak Abiong. Terima kasih. Oke. Kita di provinsi lagi nunggu habis sosialisasi ini Pak. Bukan belum disetujui. Tapi kita masih menunggu. Takutnya ada kesalahan persepsi seperti itu. Nah kalau misalnya di Nusa Penida seperti itu keadaannya Pak. Tidak masalah dipilih semi daring. Karena net di sana seperti itu Pak. Tidak masalah Pak. Ya. Tidak masalah di sana siap. Ya. Silakan Pak. Baik, Bapak dari SMK 1 Nusa Penida, ya kita juga sama-sama mengetahui Pak kondisi internet di sana. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu ya memang semi online itu bukan berarti tidak boleh dipilih Pak gitu. Jadi kalau memang sudah dipastikan dan memang bisa melaksanakan semi online, silakan Pak. Nanti mungkin kami cek juga SMK 1 Nusa Penida apakah sudah di-approve atau tidak. Tetapi kami sampaikan lagi masih ada waktu 2 minggu Pak. Silakan dipastikan lagi saprasnya, internetnya, persiapkan baik-baik, pastikan kembali. Nanti bisa chat langsung tim teknis kami, Pak Abiong juga silakan untuk konsultasi. Mungkin untuk kegiatan-kegiatan ke depan juga mungkin akan kita fokuskan juga untuk mapping di Nusa Penida, Pak Abiong, dengan tim teknis yang lain. Baik, sudah jelas Pak dari Bapak dari SMK 1 Nusa Penida untuk penjelasannya. Sudah jelas Pak, terima kasih Pak Surya. Iya, sama-sama Pak. Kemudian dari SMK 1 Kuta Selatan, kapan terakhir penentuan untuk menentukan online atau semi online? Apakah ada simulasi sebelum AKM realnya? Untuk penentuan Bapak Ibu ada waktu 2 minggu. Menurut kami itu sangat panjang Bapak Ibu, sangat banyak waktunya Bapak Ibu untuk menentukan kembali apakah Bapak ingin melaksanakan online atau semi online. Kalau boleh kami sampaikan secara detail, batas waktu dari pusat itu 30 April Bapak Ibu. Tapi kami harapkan di dinas, kami sudah selesai mengapprovalnya atau memprosesnya itu, memvalidasi, itu sebelum tanggal 30. Karena apa? Kami ingin ada space waktu sekitar
5 hari untuk kami mengevaluasi atau meyakinkan Bapak Ibu kembali apakah isian atau pilihan dari Bapak Ibu itu sudah yakin. Jadi itu mekanisme yang kami pakai Bapak Ibu. Jadi dari sekarang setelah sosialisasi hari ini, Bapak Ibu punya waktu 2 minggu untuk memastikan lagi kesiapan jaringan di sekolah Bapak Ibu. Kemudian jadwal AKM-nya kira-kira kapan, G? Nah ini sudah kita sampaikan tadi, nanti materinya akan kami sampaikan juga Bapak Ibu. Untuk rancangan, karena ini bahasanya memang masih rancangan Bapak Ibu, dirancang itu mulai September. Tetapi untuk pendataan pesertanya itu direncanakan atau dirancang itu mulai bulan Juni tahun 2021. Kemudian kita mundur lagi untuk pendataan perpal TIK-nya, ini sudah mulai dari sekarang Bapak Ibu, bulan April ini sudah mulai. Perpal TIK-nya selesai, kemungkinan akan dirancang untuk simulasi atau kegiatan-kegiatan selanjutnya. Jadi kalau boleh kita simpulkan Bapak Ibu, pelaksanaannya nanti bulan September, tapi persiapan untuk pelaksanaan asesmen nasional itu sudah dilakukan mulai bulan April ini. Jadi sudah jelas Bapak Ibu ya. Jadi nanti teman-teman portor sekolah, operator dapodik itu pasti akan bertambah tugasnya begitu, akan diganggu oleh persiapan proses asesmen nasional ini. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Satria Pratama, ini mohon maaf sekolahnya tidak tercantum. Untuk akun perpal TIK-nya menggunakan akun dapodik. Begini Pak, akun yang digunakan itu adalah akun yang terdaftar di SDM. Akun yang terdaftar di SDM itu biasanya digunakan untuk akun perpal PD. Nah, yang menggunakan perpal PD itu biasanya operator dapodik, Bapak Ibu. Tanya saja operator dapodiknya pinjam akun perpal PD-nya. Nah, itu yang dipakai login untuk perpal TIK-nya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari SMK 1 Singaraja. Sebelumnya kami pilih tidak bersedia ditumpangi. Tetapi setelah kami cek barusan di informasi status sekolah, statusnya mandiri dan ditumpangi. Apakah bisa dirubah, Pak? Coba dicek, Pak, perpal TIK-nya. Kalau masih belum di-approve dinas, itu biasanya masih bisa dirubah. Itu masih bisa dirubah. Kalau sudah di-approve dinas dan tidak bisa dirubah, silakan ajukan pembatalan approval melalui link yang sudah kami bagikan di kolom chat. Kemudian Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan juga, mumpung membahas mandiri dan ditumpangi, ini di pusat sudah mencoba untuk membangun skenario batch yang disampaikan Pak Abiong tadi. Jadi nanti rencananya ada istilah baru yaitu batch Bapak Ibu. 1 batch itu 2 hari. Jadi kalau 2 batch itu 4 hari. Nah kemudian untuk skenario sekolah mandiri dan ditumpangi, itu 1 batch misalnya untuk pelaksanaan sekolah induknya atau sekolah asalnya, sekolah tempat pelaksanaan asesmen. Sedangkan untuk batch 2, itu boleh dipakai untuk sekolah yang menumpang. Jadi paham Bapak Ibu ya, ada 2 batch. Ini skenario Bapak Ibu belum, mudah-mudahan nanti tidak ada perubahan skenarionya. Ini direncanakan asesmen nasional akan dilaksanakan dalam 2 batch. 1 batch untuk sekolah asal atau sekolah penyelenggara asesmen nasional. Kemudian untuk batch 2 digunakan untuk asesmen nasional sekolah yang menumpang. Nah, seperti itu skenarionya Bapak Ibu. Jadi nanti waktu 2 minggu ke depan, Bapak Ibu bisa gambarkan lagi seperti apa skenario yang lebih pas atau lebih cocok yang akan diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Termasuk memastikan pilihannya mandiri atau mandiri ditumpangi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu pertanyaan dari Pak Agus Wira Pertama dari SMK Karisma Mengui. Nah, ini termasuk
pertanyaan dari SMK Saraswati. Selamat siang, kalau saat simulasi menggunakan online ternyata tidak lancar, apa boleh saat pelaksanaan ganti semi online? Nah, ini kami pastikan nanti tertuang dalam pos AN, Bapak Ibu. Ini kan kondisinya kita sudah memilih online, tapi ternyata pada saat simulasi atau gladi bersih itu malah tidak lancar. Nah, ini biasanya faktor eksternal yang banyak pengaruhnya, Bapak Ibu. Biasanya ya providernya yang loss sinyal pada saat pelaksanaan. Yang jelas untuk Perpal TIK ini, Bapak Ibu, pastikan saja jaringannya itu sudah memenuhi syarat minimal untuk pelaksanaan asesmen nasional. Kalau sudah memenuhi syarat, kami harapkan Bapak Ibu memilih online. Masalah dia nanti pada saat pelaksanaan itu seperti tadi malah macet, low signal segala macam. Nah, itu faktor eksternal Bapak Ibu. Nanti kita akan antisipasi dengan beberapa skenario, misalnya bersurat seperti tadi kita sampaikan. Kemudian juga kita akan sampaikan ke pusat. Mohon untuk kondisi seperti ini ada skenario atau plan B begitu bagi sekolah-sekolah sehingga pelaksanaan asesmen nasional itu tidak menjadi terkendala atau tidak bisa terlaksanakan dengan baik. Nah, ini dari SMK 2 Tijakula, Pak Abyong, ini sepertinya rangkumannya silakan Pak. Mungkin dari jumlah ininya, dari jumlah PC-nya aja. Jumlah PC dan jaringan up to-nya berapa begitu Pak untuk melakukan mandiri. Ini sebenarnya perlu diulang lagi Bapak Ibu penjelasannya. Silakan Pak Abyong. Nah, untuk SMA, untuk bisa mandiri, bandwidth yang dibutuhkan itu adalah 12 Mbps, Pak. Ya, kurang lebih 12 Mbps. PC itu 8 PC klien plus 1 PC Proctor sudah cukup, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu SMA, SMK yang memiliki 8 komputer dengan 1 PC Proctor, itu boleh memilih 2 bat 2 sesi. Itu. Ya. 2 bat 2 sesi atau menggunakan 3 sesi. Nah, minimal jumlah komputer yang dimiliki itu 9, sudah sama PC Proctor. Nah, kalau miliki 15 plus 1 PC Proctor juga bisa. Tapi rata-rata kan kalau SMK itu di atas 20 memiliki PC. Itu. Untuk SMK 2 Tijakula mungkin berapa PC Pak saat ini yang dimiliki? Dan bandwidth berapa? Mungkin bisa di on mix. Boleh SMK 2 Tijakula? Kedua, silakan Pak diaktifkan mic-nya agar bisa dikonfirmasi langsung. Tapi kalau di Perpal TIK kami cek tadi SMK 2 Tijakula itu memiliki 15 PC dan bandwidth-nya belum ada datanya Bapak Abyong. Ini mungkin teman-teman dari atau Bapak Kepala Sekolah dari SMK 2 Tijakula, silakan Pak aktifkan mic-nya. Apakah seperti itu datanya atau memang belum melakukan Perpal TIK? Selamat pagi. Silakan Ibu dari SMK 2 Tijakula. Silakan Bu. Untuk komputernya kita memiliki 15 Pak. Untuk bandwidth-nya saya belum tahu, soalnya yang mengurus saya belum tanya berapa bandwidth di sekolah. Jadi saya minta minimalnya dulu nanti agar bisa dikoordinasikan bersama yang mengurusnya gitu Pak. Baik Bu, di Perpal TIK itu sudah ada Ibu syarat minimalnya. Coba saya cek dulu. Saya coba share screen. Nah ini Bapak Ibu di sini juga di Perpal TIK sudah dicantumkan
syarat-syarat atau spesifikasi komputer yang dipakai untuk pelaksanaan online atau semi online. Di sini sudah ada, kemudian keterangannya juga sudah ada, Bapak Ibu, kesiapannya apakah siap tipe A atau siap tipe B. Di sana sudah ada, Ibu. Kemudian jika memang masih belum dapat melakukan mapping jaringannya secara utuh, secara detail, Ibu silakan bisa nanti konfirmasi ke Pak Abyong untuk membantu melakukan mapping di SMK 2 Tejakula. Pak Abyong mungkin ada yang perlu ditambahkan, Pak Abyong, khusus untuk SMK 2 Tejakula? Mungkin cukup Pak, kita tunggu di Perpal SMK 2 Tejakula, silakan nanti tunggu untuk di data Perpalnya, sehingga nanti kita bisa cek, mungkin bisa dicatat Pak Surya, SMK 2 Tejakula. Yeah. SMK 2 Tejakula itu nanti bisa dichat Pak Abyong atau tim teknis kita di Kabupaten Buleleng juga ada, Ibu. Nanti kami sampaikan di grup siapa saja tim teknisnya, sambil Ibu nanti koordinasi dengan teman-teman di sekolah, silakan juga untuk konsultasi dengan teman-teman tim teknis. Baik Ibu, seperti itu yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan lain? Silakan Bapak Ibu. Selamat siang, Pak siang Surya. Bapak dari SMK Nasional. Silakan Pak. Yang Pak Satria, Pak dari SMK Teknologi Nasional. Niki mau bertanya terkait dengan pelaksanaan AKM. Kemarin kan sudah sempat ada simulasi AKM yang full online nih ke. Nah, waktu pelaksanaan itu, kalau tidak salah itu 2 hari saat itu, kendalanya itu luar biasa sekali gitu. Jadi waktu itu yang koordinasi sama teman-teman proktor sekota Denpasar. Jadi ada yang hasilnya itu berhasil sampai upload, ada yang siswanya itu mandek di tengah-tengah, ada juga kayak kalau saya waktu itu siswanya malah login pun tidak bisa seperti itu. Jadi mungkin karena kalau dari perhitungan kasar sih, mungkin karena waktu itu pelaksanaannya kan serentak seluruh Indonesia seperti itu. Jadi mungkin beban servernya kan luar biasa. Nah, jadi apakah nanti kalau kita menentukan memilih online Niki, memilih pelaksanaan online, apakah tidak akan seperti itu lagi atau ada kemungkinan seperti itu kayak begitu? Karena kayak kemarin kita sudah coba dengan infrastruktur yang sama, yang seperti yang akan kita ajukan kali ini, tapi waktu itu simulasinya pelaksanaannya seperti itu. Terima kasih Pak, mohon dibantu untuk jawab. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kayaknya jangankan ikut login aja nggak sempat begitu Pak ya. Itu kayaknya cerita kita waktu SSK dan SSB Pak ya. Iya kayaknya. Ya begini Pak. Tahun lalu itu waktu SSK dan SSB itu memang awal-awal kita untuk pelaksanaan asesmen nasional Pak. Kemudian kenapa ada kendala sampai seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada macetnya, malah login pun nggak bisa begitu. Nah itu memang begini Pak, untuk membangun sistem yang baru, sistem asesmen nasional termasuk jaringannya, pusat itu perlu mapping Pak, perlu data. Jadi kalau kita menganggapnya ada unsur tanda kutip kesengajaan, jadi pusat itu tahu seberapa kuat sih server mereka itu kalau asesmen nasional itu dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Jadi paham Pak ya? Jadi memang itu disengaja Pak. Jadi mereka punya data nanti ketika pelaksanaan asesmen nasional itu dilakukan serentak, user itu login ketika misalnya jumlahnya 1 juta begitu seluruh Indonesia secara serentak melakukan asesmen AKM. Nah itu kendalanya baru keluar Pak. Ya, jadi mereka sengaja simulasikan seperti itu ketika SSB itu. Jadi mereka punya data untuk melakukan evaluasi termasuk servernya, kekuatannya, apakah perlu ditingkatkan atau belum, atau masih sanggup seperti UNBK sebelumnya. Kemudian yang kedua, ketika ada kendala seperti SSB kemarin yang Bapak sampaikan tadi itu,
mereka juga akhirnya punya evaluasi yang cocok itu nanti diterapkannya seperti apa skenarionya begitu. Jadi itu memang sengaja Pak. Jadi bukan kita menganggapnya itu ini kendalanya kalau online ini pasti seperti ini terjadi lagi, bukan. Justru ketika dilaksanakan terbatas, misalnya kemarin mereka sampaikan mereka pernah melakukan simulasi itu melibatkan 10.000. Ternyata lancar-lancar aja Pak. Nah jadi mereka kan tidak akan punya data atau antisipasi ketika pelaksanaan ini nanti dilaksanakan bulan September nanti. Nah itu nanti kami tekankan lagi, itu memang disengaja Pak, mereka simulasikan seperti itu, agar mereka juga bisa melakukan evaluasi nanti, termasuk skenario-nya mereka bisa tetapkan, seperti yang tadi, ada online, ternyata nggak sanggup online semua, akhirnya ditambahkan ada semi online-nya. Ya, kemudian ada juga keputusan skenario melakukan 2 batch Bapak. Batch 1 seperti yang saya sampaikan tadi bisa dilakukan oleh sekolah yang ditumpangi, batch 2-nya digunakan oleh sekolah yang menumpang. Nah itu skenario yang muncul yang kita bahas hari ini, itu muncul berkat evaluasi saat masalah-masalah yang muncul pada saat SSB kemarin. Jadi seperti itu Bapak ininya. Jadi paham Bapak ya? Jadi bukan karena ini nanti ketakutan kita, wah nanti kalau kita pilih online semua ini akan seperti kemarin lagi SSB, bukan. Justru itu akan meningkatkan kesiapan pusat dan kita semua pada saat pelaksanaan asesmen nasional ini. Saya kira cukup jelas Bapak ininya, jadi jangan takut pilih online Pak. Kalau jaringannya sudah mencukupi, kami harapkan Bapak pilih online, lebih gampang Pak persiapannya. Baik Pak, itu saja. Mungkin Pak Abyong bisa menambahkan. Ada yang perlu ditambahkan Pak Abyong? Ya, kalau saya sih, kalau sarana sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pusat, ya pilih online gitu aja. Kalau misalnya masih ragu, pilih semi online. Nah, simpel-simpel saja Pak. Simpel-simpel saja Pak ya. Jadi jangan pikirkan SSB lagi Pak, itu memang skenarionya Pak. Jadi jangan itu dipakai patokan Bapak Ibu untuk memilih saya harus online atau semi online, jangan. Yang penting syarat minimal sudah terpenuhi, seperti yang disampaikan Pak Abyong tadi. Baik Pak, silakan untuk mungkin pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan. Mohon izin Pak, mungkin satu lagi Pak. Iya silakan Pak. Mungkin satu lagi. Nah ini biar saya bisa menjelaskan juga kepada kepala sekolah saya nanti. AKM ini berarti sistemnya, kalau pemahamannya itu menggantikan UNBK, ada nilainya atau seperti apa atau menentukan apa begitu Pak? Mungkin agak aneh pertanyaannya, tapi mohon dijelaskan. Baik Pak, pertanyaannya nggak aneh Pak, tapi kita juga memiliki pertanyaan yang sama sebenarnya Pak. Jadi begini Pak, untuk kalau kita bilang mengganti juga mengganti, tapi kalau kita bilang tidak mengganti ya seperti itu juga Pak, tergantung kita melihat dari sisi mana. Yang jelas untuk istilah ujian itu sudah diganti dengan istilah asesmen Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menjadi objek penilaian ini bukan kelulusan siswa lagi Pak. Memang bukan untuk menentukan kelulusan siswa, asesmen ini. Asesmen ini menentukan atau untuk mengevaluasi, melihat, monitoring proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah Bapak Ibu. Dilihat dari mana nilai AKM siswanya. Jadi kalau istilah gampangnya itu Pak, nilai dari AKM siswa itu seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah itu akan dilihat atau dipakai untuk menilai kualitas pembelajaran di sekolah Bapak Ibu. Nah seperti itu yang dapat kami lihat Pak dari proses-proses dari awal pengenalan asesmen nasional sampai hari ini. Jadi yang ditekankan itu adalah kualitas pembelajaran di sekolah termasuk dengan kualitas satuan pendidikannya. Seperti itu Pak. Nah kalau misalnya rendah nilainya Pak, itu bagaimana ya? Kalau misalnya nilai kualitas rendah, izin dicabut apa gimana? Itu Wah ini teman saya di bidang sebenarnya yang bisa menjawab Pak yang di sebelah saya ini. Tetapi
Ini biar nggak melebar terlalu jauh Pak ya, kami juga poin-poinnya, tapi nanti ini kami pakai catat. Tapi begini Pak, kita positif thinking aja. Kalaupun hasilnya jangan pakai istilah jelek atau rendah Pak. Nggak ada istilah seperti itu. Lulus tidak lulus itu nggak ada Pak. Namanya assessment ya apapun hasilnya itu dipakai untuk memperbaiki kualitas pendidikan Pak. Betul Pak ya? Ya kalau sekolahnya nilainya tinggi semua ya mohon maaf mungkin gampangnya nggak usah ada asesmen Pak begitu Pak ya. Jadi kita harapkan nanti setelah ada pelaksanaan asesmen ini justru akan meningkatkan atau memperbaiki kualitas pendidikan kita semua. Jadi seperti itu Pak. Oke, siap. Sukses semua. Terima kasih sama-sama Pak. Pak Abiong ada yang perlu ditambahkan Pak silakan. Oke, begini Pak. Ini yang saya dapat tangkap hasil kemarin rakor di Jakarta bahwa ANBK ini bukan penentu kelulusan dan asesmen ini yang di asesmen itu bukan siswa Pak, tapi sekolah. Nah nanti efeknya kemana? Untuk tahun-tahun berikutnya seperti akreditasi sekolah, sudah itu pengembangan pelatihan dan yang lain-lain ya, mulai dari peserta didik, lingkungan sekolah, kurikulum, sistem pembelajaran, metode pembelajaran yang ada di sekolah itu tolak ukurnya nilainya adalah dari asesmen ini gitu. Jadi nantinya pusat tidak perlu lagi ada akreditasi ke sekolah itu lagi enggak ada. Itu semua dari sini diambil. Nah, kenapa hal itu dilakukan dan dilakukan sampling? Sekolah itu tidak boleh menentukan siswa yang mana, guru yang mana, TU yang mana akan di asesmen. Itu sampling, Pak. Nah, dari itu akan ada hasil nanti. Oh, sekolah ini sistem pembelajarannya misalnya udah bagus, penerapan kurikulumnya sudah bagus, lingkungan sekolahnya udah bagus, gitu. Kalau misalnya masih kurang, oh, apa yang perlu dibantu? Oh, lingkungannya nih ternyata di sana karena cuacanya panas jadi gerah nih siswanya belajar. Oh, perlu dibantu AC gitu misalnya. Itu Pak. Jadi ini panjang Pak, seperti itu. Asesmen ini panjang. Yang perlu kita garis bawahi, yang di asesmen itu bukan siswa Pak. Ya, sekolah. Itu. Ya, sekolah. Sekolah nanti sehingga akan kelihatan oh penerapan metode pembelajaran di sekolah itu bagaimana, sarananya itu bagaimana. Itu dari hasil asesmen nanti di setiap siswa dan guru dan pegawainya. Kan terlihat di sana Pak. Kepemimpinan kepala sekolahnya gimana? Guru-gurunya mengajar bagaimana? Interaksi antara guru itu bagaimana? Itu nanti Pak. Ini panjang Pak. Ceritanya panjang nanti. Itu. Ya. Dan jadi untuk itu ya berarti sekolah harus mempersiapkan segala sesuatunya. Siap semua Pak Abiong. Sampun jelas Pak ya. Jadi banyak Pak. Ini baru permulaan Pak. Kita ini sosialisasi hari ini baru permulaan Pak. Tapi pertanyaan Bapak itu sudah mencakup semua sampai ke depan Pak. Jadi kita punya gambaran Bapak sepertinya sudah punya gambaran Pak nanti pelaksanaan asesmen ini. Baik Pak silakan untuk Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lain yang bisa ingin disampaikan langsung silakan. Kita ada masih ada waktu sekitar 8 menit. Atau ini sepertinya kalau bidang SMK sudah paham semua. Ini tim teknis bidang SMK di samping saya. Ini kalau udah jaringan kayaknya SMK sudah paham semua nih. Ini banyak pertanyaan tentang jaringan. Baik Bapak silakan Pak dari Bapak Kepala Sekolah mungkin dari SMK 1 Busung Biu. Budi Ardana, silakan Pak. Terima kasih Pak. Nah, untuk asesmen ini tentu kan memang diperlukan nanti simulasi Pak, terutama dokter dan operator kami. Secara langsung maksudnya. Sehingga kita dengan latihan yang seperti langsung ini bisa memadai lah di tim kita yang di lapangan. Terus yang kedua, apakah nanti hasil dari asesmen ini cukup signifikan Pak mempengaruhi perkembangan daripada satuan pendidikan itu? Jangan-jangan nanti sampel yang diambil itu tidak representatif, artinya kan tidak bisa
beberapa orang bisa menjustifikasi dengan seluruh satuan pendidikan kan begitu Pak. Kira-kira Pak Pak. Baik, Bapak Kepala Sekolah, terima kasih atas pertanyaan. Yang pertama, untuk tim tek langsung dengan Proktor Pak, seperti tahun-tahun sebelumnya, mudah-mudahan bisa kami laksanakan Pak, terutama untuk instalasi VHD seperti tadi yang teknis-teknis, itu memang perlu tatap muka langsung, perlu pelatihan langsung, tidak mungkin kami laksanakan melalui VidCon seperti ini. Itu mudah-mudahan Pak bisa kami laksanakan secepatnya, masih kami coba diskusikan dengan tim teknis. Kemudian yang kedua Pak, untuk masalah kualitas hasil dari asesmen ini. Kalau berdasarkan rakor-rakor sebelumnya Pak, yang disampaikan oleh Pusmenjar, ini salah satu komponen Pak, asesmen ini salah satu komponen yang akan dipakai mengasesmen satuan pendidikan Pak. Bahkan bahasanya itu kalau boleh kami sampaikan, nanti nggak ada istilah lagi pos UN Pak atau pos AN, kita nggak mengenal pos lagi. Justru yang akan dirilis itu adalah pos SNP. Jadi memang asesmen ini arahnya memang asesmen atau menilai kualitas satuan pendidikannya. Nah, apakah nanti sampling itu akan bisa menggambarkan secara keseluruhan kualitas pendidikan, ya kualitas satuan pendidikan, itu akan dievaluasi pada saat pelaksanaan asesmen tahun ini, Pak. Jadi kalau boleh kami simpulkan, memang pelaksanaan asesmen nasional tahun ini dipakai pijakan awal, Pak, untuk pelaksanaan asesmen tahun berikutnya. Jadi tahun ini nih dipakai semacam evaluasi awal, apakah pelaksanaannya bisa lancar secara teknis, apakah hasilnya nanti juga bisa dipakai patokan yang lebih valid atau lebih utuh begitu untuk menilai kualitas pendidikan di satuan pendidikan. Jadi seperti itu Pak gambaran awalnya tentang pelaksanaan asesmen nasional ini. Yang jelas seperti yang disampaikan Pak Ibong tadi, memang tujuan dari asesmen ini adalah mengasesmen satuan pendidikan. Seperti itu Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak, terima kasih. Inggih, sama-sama Pak. Bapak Ibu yang lain, kami persilakan jika masih ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi. Baik, ini kami ulang lagi di kolom chat, ada pertanyaan lagi. Siswa yang akan melaksanakan ini berarti kelas 10 sekarang, yang akan menjadi kelas 11 nanti di bulan September. Betul Pak, betul. Nah jadi ini kemudian pertanyaan berikutnya, waktu ini sudah dilakukan sampling ke kelas 11. Sekarang berarti tidak akan digunakan di bulan September. Nah ini dari SMK baik, ini tidak kelihatan nama sekolahnya. Betul Pak, jadi yang untuk AN Asesmen Nasional bulan September, yang menjadi peserta adalah kelas 10 yang sekarang Pak. Jadi nanti pas September dia kan menjadi kelas 11. Sedangkan yang kemarin kita data, yang bulan Januari itu kan memang kelas 11 sekarang, sedangkan September nanti dia udah jadi kelas 12 Pak. Jadi kami ulangi lagi, yang akan menjadi peserta asesmen bulan September adalah siswa kelas 10 yang sekarang. Kapan pendataan itu akan dimulai? Ini rancangannya sekitar bulan Juni Bapak Ibu. Bulan Juni akan dilakukan pendataan ulang untuk kelas 10 yang akan ikut asesmen nasional bulan September nanti. Baik, sudah jelas Ibu atau Bapak dari pertanyaan di kolom chat ini. Kemudian untuk materi, Bapak Ibu nanti akan kami share linknya di kolom chat. Materi yang kita bahas hari ini. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Pak Byong,
Silakan Pak, kalau memang ada yang perlu ditambahkan. Sementara sih cukup Pak. Cukup. Baik Pak, sepertinya pertanyaan sudah tidak ada. Kami mohon izin Bapak Ibu untuk menyampaikan beberapa poin penting baik dari SMK 1 Busung Biu, dari reporternya cukup jelas Pak, tinggal pelaksanaan saja. Baik Pak, kami tunggu perpal TIK-nya 2 minggu dari sekarang Pak. Cukup banyak waktunya gitu untuk menentukan apakah Bapak Ibu mau online atau semi online. Kemudian Bapak Ibu untuk poin-poin penting yang bisa kami sampaikan pada sosialisasi hari ini, yang pertama adalah pastikan data siswa kelas 10 yang sekarang valid Bapak Ibu di perpal PD-nya. Ini Bapak Ibu atau teman-teman dari operator Dapodik pasti sudah mengetahui bahwa mekanisme perpal PD sekarang beralih approval-nya di satuan pendidikan masing-masing. Semoga bisa lebih cepat Bapak Ibu proses approval-nya, sehingga nanti pas pendataan bulan Juni teman-teman operator Dapodik tidak kewalahan lagi menghadapi perbaikan identitas siswanya. Kemudian yang kedua, untuk operator sekolah, pastikan dari sekarang atau setelah sosialisasi ini, pastikan kembali jaringan internetnya Bapak Ibu di sekolah masing-masing, termasuk jumlah komputernya yang memenuhi syarat untuk pelaksanaan asesmen nasional ini. Untuk syarat minimalnya nanti bisa dicek di materi yang akan kami bagikan. Di perpal TIK juga ada Bapak Ibu. Di sana juga dicantumkan syarat minimal seperti apa yang memenuhi syarat untuk digunakan pada saat asesmen nasional. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, sambil kita mempersiapkan teknisnya pelaksanaan asesmen, siswa juga tidak kalah pentingnya untuk dipersiapkan Bapak Ibu. Yang perlu dipersiapkan siswa itu adalah pengenalan soal-soal AKM, karena memang berbeda sekali dengan soal-soal ujian yang selama ini kita kenal. Nah, siswa nanti bisa mempelajari bentuk-bentuk soalnya pada web yang sudah kami tampilkan tadi Bapak Ibu, kami tampilkan kembali. Nah, di sini Bapak Ibu. Di web pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Mohon kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, teman-teman operator Dapodik juga, Bapak Ibu Guru, mohon disampaikan kepada siswanya untuk mempersiapkan diri dengan mempelajari bentuk-bentuk soal AKM. Bentuk-bentuk soalnya bisa dilihat atau bisa dipelajari melalui web pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM, kemudian klik ikon grafis Ayo Coba AKM. Nah ini mulai dari sekarang silakan Bapak Ibu kenalkan, ini masih panjang waktunya sampai September nanti, jadi siswa juga memiliki persiapan ketika menghadapi asesmen nasional. Ini penting karena proses asesmen nasional itu kan AKM itu sampling Bapak Ibu. Jadi mau nggak mau semua siswa kelas 11 itu harus siap. Karena nanti ketika dilakukan sampling, kita tidak tahu siswa yang mana akan dipilih sebagai peserta. Baik Bapak Ibu, itu saja poin-poin penting yang bisa kami sampaikan. Kami kira cukup untuk sosialisasi hari ini. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang masih belum jelas, tim teknis kami siap untuk diajak konsultasi, diajak diskusi. Silakan Bapak Ibu, portal sekolah sudah, kami kira sudah punya nama-nama kontak dari tim teknis kami. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu, kami mewakili Ibu Kepala UPT Disdikpora Provinsi Bali menutup kegiatan sosialisasi hari ini. Kami mohon maaf jika ada kata-kata atau sikap kami yang tidak berkenan di Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup sosialisasi hari ini dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih Bapak Ibu.